Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, siswa-siswi SD atau MI, terutama kelas 4, selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Nah, dengan saya Kak Mahdi yang akan menjelaskan dan membahas soal latihan. Soal latihan ini adalah soal latihan persiapan PTS ya, penilaian tengah semester yang insya Allah seminggu lagi akan dilaksanakan, yaitu pada bulan Maret tahun 2023. Kemudian yang akan dibahas di sini adalah matematika kelas 4. Tentu saja sekarang adalah semester 2. Nah, di sini akan dibahas 10 soal ya, soal pilihan ganda. Insya Allah ini adalah bagian pertama dari 2 atau 3 bagian yang akan nanti dijelaskan. Jadi di sini sebenarnya semuanya ada 25 soal, 20 soal pilihan ganda, 5 soal esai. Tapi yang dibahas sekarang untuk sekarang ini adalah 10 soal pilihan ganda saja. Oke, baik. Udah siap adik-adik untuk mendengarkan atau ikut ya? Ikut menjawab dulu, mencoba menjawab dulu soal-soal yang memang bisa dijawab. Siap ya? Oke, kita mulai. Soal pertama. Nah, silakan adik-adik bisa dicoba dulu ini soal sambil kakak membacakan. Silahkan kalau misalkan bisa jawab langsung jawab saja, nanti kita cocokkan jawabannya. Ininya aturannya adalah untuk pilihan ganda itu berilah tanda silang atau X pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Nah, bangun datar di bawah ini yang bukan segi banyak adalah. Oke, adik-adik sudah menjawab. Oke, kita cocokkan ya. Pertama, sebelum menjawab kita harus tahu dulu apa itu segi banyak. Segi banyak itu setidaknya terdiri dari 2 syarat ya. Yang pertama, syaratnya adalah kurva tertutup. Nah, kurva itu sendiri adalah gabungan dari minimal 2 garis ya. Minimal 2 garis bertemu maka menjadi kurva. Nah, kurva itu bisa kurva tertutup, bisa kurva terbuka. Nah, ini semuanya yang ada di pilihan ini sudah kurvanya sudah tertutup. Jadi kakak yang seperti apa kurva terbuka? Nah, misalkan kurva terbuka, nah seperti ini. Ya, jadi ada celah untuk masuk. Ibaratnya kalau kurva terbuka. Kalau kurva tertutup, kalau ini ruangan tidak ada celah untuk masuk, mau lewat mana nggak bisa ya, itu namanya kurva tertutup. Kurva terbuka seperti ini dan masih banyak contoh yang lain. Nah, kemudian syarat kedua untuk segi banyak adalah garis penghubungnya harus garis lurus. Nah, tinggal dicek saja, kita cek masing-masing ya yang mana yang memenuhi. Ingat tadi ini semuanya sudah kurva tertutup, tinggal garisnya yang garis lurus yang mana. Ini tentu saja garis lurus ya. Semuanya ini garis lurus penghubungnya, berarti benar ini adalah segi banyak. Ini bagaimana, sama ya, ini juga garis pembentuknya adalah garis lurus, berarti sama segi banyak. Ini bagaimana? Nah, ini tentu saja adalah bukan segi banyak karena garis penghubungnya bukan garis lurus, ini garis lengkung. Kemudian yang D, nah yang D adalah segi banyak karena yang penghubungnya adalah garis lurus. Nah, itu saja. Berarti, nah pertanyaannya bangun di bawah ini yang bukan segi banyak adalah berarti yang C ya, bukan segi banyak. Nah, bagaimana adik-adik? Jawabannya cocok tidak dengan ini? Kalau cocok berarti jawabannya benar. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, boleh dicoba lagi adik-adik ya. Sambil kakak
membacakan soal. Perhatikan gambar berikut, ini ada 5 gambar, kemudian pertanyaannya bangun data di atas yang termasuk segi banyak adalah. Nah, tinggal dilihat-lihat saja segi banyak yang mana. Oke, sudah dapat jawabannya adik-adik? Nah, kalau sudah kita cocokkan ya, kita cocokkan. Ingat tadi ya, syarat segi banyak itu pertama kurva tertutup. Ini semua sudah kurva tertutup. Kemudian yang kedua adalah garis lurus. Oke, berarti yang mana? Nomor 1 semua memenuhi enggak? Segi banyak apa bukan? Iya Kak, segi banyak. Nomor 2, bukan ya? Bukan Kak, benar. Nomor 3, tentu saja segi banyak. Nomor 4, tentu saja segi banyak. Nomor 5, tentu saja bukan segi banyak. Nah, berarti yang termasuk segi banyak 1, 3, dan 4. Mana 1, 3, dan 4? Nah, 1, 3, dan 4 itu yang A. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Sesuai nggak jawabannya? Kalau sesuai berarti udah benar 2. Kalau belum menjawab, berarti masih 0 kalau dinilai ya. Oke, mudah-mudahan paham ya untuk 2 soal ini dianggapnya soal yang mudah. Soal nomor 3 berikut ini merupakan contoh bangun segi banyak beraturan adalah, nah, persegi, apakah persegi panjang, apa layang-layang, apa trapesium. Oke, coba adik-adik jawabannya yang mana menurut adik-adik? Oke, kita lihat dulu gambar-gambarnya ya. Persegi itu kan sisi-sisinya ini sama semua ya. Jadi keempat sisinya sama panjang. Kemudian persegi panjang, kalau persegi panjang itu yang sama 2 ya. Jadi ada 2 pasang yang sama, yaitu 2 panjang dan 2 lebar. Jadi sepasang panjang, sisi panjang, dan sepasang sisi lebar. Kemudian layang-layang, nah seperti ini layang-layang. Layang-layang juga sama, ada 2 yang sama, yaitu ini yang atas kiri kanan sama yang bawah kiri kanan juga. 2 pasang yang sama. Trapesium, nah ini trapesium sama kaki. Trapesium kurang lebih seperti ini. Nah, bangun yang segi banyak beraturan. Beraturan tentu saja di sini adalah maksudnya berarti panjang sisinya yang sama ya. Nah, berarti di sini adalah jawabannya tentu saja persegi. Jadi yang semua sisinya sama itu ya itu persegi. Kalau segitiga, misalkan segitiga sama sisi ya, yang ketiga sisinya sama. Oke, jawabannya adalah persegi. Benar adik-adik jawabannya? Amin, mudah-mudahan benar ya. Sekarang latihan benar, kemudian nanti pas mengerjakan juga benar. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar berikut, keliling bangun di samping adalah. Nah, ini soal masih gampang juga, silahkan dicoba. Waktunya habis. Oke, keliling. Ibarat kita berkeliling. Keliling, kalau kita ibarat ini bangunan, kalau berkeliling bagaimana? Itu ya cara biasanya, cara nggak pakai rumus nih. Ya udah, kalau keliling bagaimana? Kita ibarat berjalan ya. Nah, yang pertama ini dari sini ke sini 14 cm. Terus dari bawah berarti ke atas gitu ya. Jadi ditambah 10 cm. Kemudian dari kanan ini ke kiri berapa itu? Sama dengan yang bawah kan 14. Jadi ditambah 14 cm. Kemudian dari atas ke bawah ini berapa ini? Sama dengan yang ini ya, 10. Berarti ditambah 10 cm. Tinggal ditambah 14 tambah 10 24, 24 tambah 14 38 ya, 38 ditambah 10 48. Jadi kelilingnya sama dengan 48 cm. Gimana? Benar atau salah jawabannya? Nah, mudah-mudahan benar ya. Kalau benar tetap berlatih, jangan patah semangat sampai hasilnya nanti benar.
Atau cara rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali, kurung itu kali ya. 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, panjangnya berapa? P itu panjang, L ini L itu lebar. Panjangnya adalah ini. Keliling sama dengan panjangnya berarti ini ya, 14 cm. Panjangnya 14 cm. Lebarnya berarti ini, lebarnya 10 cm. Jadi P-nya diganti 14, L-nya diganti 10. Jadinya 2 dikali 14 cm, panjangnya ditambah lebarnya 10 cm. Kalau begini mana dulu yang dikerjakan? Tentu saja yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ditambahkan. Jadi ditambahkan 14 cm ditambah 10 cm. Jadi 24 cm. Jadi kelilingnya sama dengan 24. Bukan, kan masih ada angka 2. Jadi 2 dikali 24 cm. Kurung itu kali. 2 dikali 24 cm. 24 cm tadi dari mana ini ya? 14 cm tambah 10 cm. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Jadi 48 cm sama. 48 cm. Maka jawabannya adalah B. Nah, gimana tadi? Udah dicoba? Atau belum? Kalau udah dicoba, jawabannya benar, bagus. Kalau udah dicoba, jawabannya salah, coba lagi sampai benar. Tinggal gampang, tinggal ditambah-tambahkan. Atau pakai rumus juga bisa. Kemudian soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di samping adalah, coba adik-adik berapakah kelilingnya? Ingat tadi keliling ibarat berjalan, mengelilingi ini segitiga ini. Ini segitiga apa sih namanya? Ini segitiga sama kaki. Karena ini ada tanda ini nih. Tanda garis ini sama garis ini artinya apa? Artinya panjang sisinya sama. Jadi di sini 18 cm sebelah kanan, sebelah kiri juga 18 cm. Jadi kelilingnya adalah tinggal ditambahkan saja kalau yang ini. Karena keliling pada segitiga itu ya tinggal ditambah-tambahkan sisi ke-1 ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga gitu. Tidak ada rumus yang khusus seperti tadi, seperti persegi atau persegi panjang. Oke, berarti kelilingnya tinggal ditambahkan ya. Ibarat tadi berjalan, di sini pertama 22 cm, yang ini ditambah ke atas berarti ya 18 cm, kemudian ke bawah ini sama ya, tadi 18, ini juga 18. Jadi ditambah 18 cm. 22 ditambah 18 berapa? 40. 40 ditambah 18 58. Jadi kelilingnya adalah 58 cm. Jadi jawabannya tentu saja adalah C. Oke, bagaimana? Masih tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti pembahasan soal ini. Masih ada 5 soal lagi. Semangat, semangat. Ayo. Oke, soal nomor 6. Dian mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi sebanyak 5 kali. Jika panjang sisi lapangan 20 meter, maka jarak yang ditempuh Dian adalah. Nah, gimana kalau soal seperti ini? Adik-adik paham nggak maksud dari soalnya? Ada lapangan berbentuk persegi. Nah, Dian mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 5 kali. Ya udah, berarti dia berkeliling. Berkelilingnya bukan sekali. Kalau tadi kan mengelilinginya sekali ya, tadi sekali. Ini mah 5 kali. Jadi kelilingnya tinggal dikali 5. Ya, berarti pertama cari keliling dulu. Mengelilingi ya berarti cari keliling. Keliling apa sih? Keliling persegi. Nah, persegi. Keliling persegi sisinya 20 meter.
berarti di sini 20 meter. Nah, keliling persegi itu kan ada rumusnya sama dengan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang tadi rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Kalau keliling persegi rumusnya apa? K sama dengan 4S. 4 dikali SS itu panjang sisinya ya ini. 4 dikali S, S-nya berarti 20 meter. 4S itu 4 dikali S berarti 4 dikali 20 meter. 4 dikali 2, 8. Jadi 4 dikali 20, 80. Jadi kelilingnya adalah 80 meter. Atau mau seperti tadi juga bisa ya. Untuk mencari keliling ditambah-tambahkan 20. Tambah 20, tambah 20, tambah 20. Hasilnya adalah 80 meter. Sama. Kemudian jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh ya berarti tadi ya keliling dikali dengan 5. Keliling kali 5. Kelilingnya berapa kakak? Coba berapa dikelilingnya? Ini kan kelilingnya adalah 80 meter ya. 20 mah panjang sisinya 1. Kalau ada 4 berarti 80. Berarti 80 meter dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena berkelilingnya 5 kali. Cara mengalikannya 8 dikali 5, 40. Tulis aja nolnya. Jadi 400. Jadi 80 kali 5 atau 80 meter kali 5 tentu saja jadinya 400 meter. Jawabannya adalah D. Itu soal untuk nomor 6. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian soal nomor 7. Keliling sebuah persegi 128 cm, panjang sisinya adalah. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi ditanyanya keliling, panjang sisinya diketahui. Kalau ini yang ditanya adalah panjang sisinya, kelilingnya sudah ada. Ini persegi. Nah, ibarat berkeliling itu ya, misalkan dari atas ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri. Itu semuanya panjangnya 128 cm. Panjang sisinya ya berarti ini ada 4. 128 itu dari sini ya, dari sini kembali lagi ke situ. Dari situ kembali lagi ke situ 128. Sedangkan ini ada 4 bagian. Ya udah tinggal dibagi 4 ibaratnya 128 dibagi 4. Atau kalau pakai rumus, nah ini panjang sisinya S. Nah, S yang ini ya. Jadi kalau pakai rumus keliling kan apa tadi rumus keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang adalah keliling persegi maaf. Keliling persegi adalah 4S. K sama dengan 4S. K-nya sudah ada, S-nya yang ditanya, balikin rumusnya. Kalau asalnya ini 4 dikali S, berarti dibalikin berarti dibagi. Jadi S sama dengan keliling dibagi 4. K dibagi 4, keliling dibagi 4. Kelilingnya berapa? 128 cm. Jadi 128 cm dibagi 4. Cara membagi manual ini bisa nih. 12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. Jadi 32 cm. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya caranya ya tinggal dibagi 4. Dari keliling diketahui, ditanya panjang sisi, ya tinggal dibagi 4 kelilingnya tinggal dibagi 4. Karena ini ada 4 bagian yang sama. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 8.
Keliling persegi panjang 68 cm. Jika panjangnya 18 cm, maka lebarnya adalah berapa cm? Nah, ini persegi panjang, panjangnya 18 cm. Oke, sebelum kita ke rumus, kita coba dengan cara coba-coba ya. Kayak gini kan keliling itu dari, misalkan dari sini, dari kiri, terus berkeliling ya, sampai kembali lagi ke situ, namanya keliling. Jadi panjang dari sini, kembali lagi ke situ adalah 68. Dari 4 bagian ini panjangnya semuanya 68. Sekarang sudah ada ini 18, yang bawah, yang atas juga 18. Jadi 18 ditambah 18, 36. Jadi sudah ada 36 yang sudah diketahui. Tinggal yang kiri kanan berapa? Semuanya kan 68. 68 diambil 36. Berapa 68 diambil 36? Iya benar 32. Wah, nah 32 itu yang mana? 32 itu tentu saja milik si kiri dengan kanan ya. Karena yang belum ketahuan kiri dengan kanan yaitu 32 cm. Kiri dengan kanannya kan sama. Jadi masing-masing berapa supaya jadi 32? Berarti 32 dibagi 2. 2 berarti sebelah kiri 16, sebelah kanan juga 16. Jadi lebarnya udah. Lebarnya adalah 16 cm. Gitu. Caranya tanpa rumus. Kalau pakai rumus, ingat. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Maka kalau mau mencari lebar, lebarnya adalah L sama dengan, berarti keliling dibagi 2 dikurangi P. Nah, kelilingnya berapa? 68 cm ya. P-nya adalah 18 panjangnya. Jadi, L sama dengan 68 cm keliling dibagi 2. 2 ini dari rumusnya. Dikurangi P. P-nya adalah 18 cm. Panjangnya 18 cm. Nah, caranya bagaimana kakak? Caranya dibagi dulu. Nih 68 dibagi 2. Berapa 68 dibagi 2? Tentu saja 34 cm dikurangi 18. Jadi 34 cm dikurangi 18 cm. Berapa yo? 34 cm dikurangi 18 cm. Ya tentu saja 16 cm. Sama dengan jawaban yang tadi ya. Cara yang tadi hasilnya adalah 16B. Nah itu nomor 8. 2 nomor lagi. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Kalau ada gambar ya, maksud ini garis, itu berarti sisinya sama semuanya 16 cm yang bawah, yang kanan 16 cm, yang atas 16 cm, yang kiri 16 cm. Berarti itu adalah nama bangunnya apa? Persegi. Nah, berarti luas bangun di samping adalah luas persegi. Apa sih rumus luas persegi, kakak? Apa, adik? Coba apa rumus luas persegi? Rumus luas persegi adalah L sama dengan S kuadrat. S-nya panjang sisi. Panjang sisinya 16 cm. Berarti L sama dengan 16 cm dikuadratkan. 16 cm dikuadratkan artinya 16 cm dikali 16 cm. 16 dikali 16 berapa? Ayo adik, berapa? 256 cm kali cm kuadrat. Jadi jawabannya 256 cm kuadrat. Berarti jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar ditanyakan.
Nomor terakhir untuk bagian pertama ini. 10, nomor 10. Luas persegi panjang 216 cm kuadrat. Jika panjangnya 12 cm, maka lebarnya adalah... Nah, dari mana ini caranya, bagaimana? Kan gini sebenarnya ya, itu luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Panjangnya sudah ada, lebarnya belum ada. Jadi 12 yang panjangnya dikali berapa hasilnya supaya 216. Nah, ini lihat nih, ujungnya nih. Ujungnya 2 ya. Ini ujungnya 2, yang ini ujungnya 6. Kalau 2 ujungnya, supaya jadi 6 ujungnya, dikali berapa? Coba kita kali ya. 2 kali 3, 6. Nah, berarti kemungkinannya A. 2 kali 4, 8. Nah, salah ya, ini kan 6. Jadi B pasti salah. 2 kali 5, 10. 0. Ujungnya 0, berarti C pasti salah. 2 kali 8, 16 ujungnya 6, berarti kemungkinan jawabannya benar. Jadi ada kemungkinan jawabannya A dengan D. Tinggal dicoba saja dikalikan yang mana A dengan D. Kalau tahu mah yang A pasti salah, karena 12 kali 13 itu 156. Berarti pasti jawabannya D, 12 kali 18. Cara mengalihkannya bisa cara biasa, bisa cara begini misalkan. Ini 10 kali 10 100, 8 kali 10 80, 2 kali 10 20 jadi 200, 8 kali 2 16 jadi 216. Oke, cara biasanya. Luas sama dengan panjang kali lebar. P panjang, L ini L kecil lebar. Maka untuk mencari lebar, kan yang ditanya lebarnya. Lebar sama dengan, berarti tinggal dibagi ya. Kebalikan dari kali bagi. Luas dibagi panjang. Luasnya berapa? 216 cm, panjangnya 12 cm. Jadi 200 luas lebarnya sama dengan 216 dibagi 12. 216 dibagi 12. Satuannya tidak ditulis di sini. Hasilnya tadi 18. Nah, jawabannya adalah D. Nah, itu saja yang dibahas di sini di channel Mandi Bahtiar. Mudah-mudahan dipahami, dimengerti, dan semangat ya untuk matematika supaya bisa. Pertama harus suka, kedua harus sering berlatih soal. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.